Selama 264 tahun, tepatnya tahun 1603 sampai 1867, pemerintahan Jepang dijalankan oleh Keshogunan, yaitu pemimpin besar angkatan bersenjata yang dipimpin oleh klan Tokugawa. Masa berkuasa klan Shogun Tokugawa juga disebut sebagai era Edo karena pusat pemerintahannya berada di Edo atau sekarang Tokyo. Pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa ini, kekuasaan kaisar hanya berfungsi sebagai simbol negara. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Tokugawa menutup pintu Jepang bagi dunia luar selama kurang lebih 2,5 abad. Akibatnya, Jepang menjadi negara yang terisolasi dari dunia luar dan menjadi negara yang terbelakang dan selalu mengadopsi kebudayaan Tiongkok. Kebudayaan Tiongkok yang diadopsi meliputi tulisan dan huruf Tiongkok atau huruf kanji, ilmu Konfusius, kalender, teknik irigasi, dan agama Buddha. Kebudayaan Tiongkok tersebut kemudian disesuaikan dengan kebutuhan Jepang itu sendiri. Bagi bangsa Barat, Jepang termasuk wilayah strategis sebagai tempat transit dan pemasaran barang-barang hasil produksi. Pada tahun 1846, Amerika Serikat melalui utusannya yang bernama Commodore Biddle pernah mencoba membuka perdagangan dengan Jepang, tetapi usaha ini gagal. Kemudian pada tahun 1853, Commodore Matthew Perry ditugasi pemerintah Amerika Serikat untuk membuka pasar Jepang, datang dengan membawa beberapa kapal perangnya guna memuluskan rencana itu. Dengan kekuatan armada perangnya, Perry berhasil mendarat di Edo. Pemerintahan Shogun Tokugawa Jepang meminta armada Amerika Serikat tersebut untuk ke Nagasaki karena hanya di kota itulah pelabuhan di Jepang yang terbuka untuk asing. Itu pun hanya terbuka untuk kapal-kapal Belanda saja. Perry menolak dan menunjukkan isi surat Presiden Amerika Serikat waktu itu, Millard Fillmore, yang isinya bernada ancaman. Apabila pemerintah Shogun menolak, armada Amerika Serikat tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Sadar akan teknologi persenjataan dan kapal-kapalnya kalah canggih, pemerintahan Shogun membiarkan Perry dan armada Amerika Serikat mendarat di pelabuhan selanjutnya, yaitu Kurihama, sekarang Yokosuka. Kedatangan Perry di Jepang ini berujung pada konvensi atau perjanjian Kanagawa pada tahun 1854 yang mengakhiri isolasi Jepang dari dunia luar. Keterbukaan ini kemudian menyebabkan jatuhnya pemerintahan Shogun pada tanggal 8 November 1867 yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Shogun kepada Kaisar Matsuhito atau Meiji Tenno yang masih berusia 14 tahun. Sejak masuknya bangsa asing, bangsa Jepang sadar bahwa pemerintahan yang dijalankan Shogun Tokugawa sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga bangsa Jepang sangat rentan terhadap ancaman-ancaman kekuatan Barat. Salah satu cara mereka tempuh untuk menepis ancaman itu adalah dengan cara memodernisasi Jepang, mengadopsi gaya-gaya Barat, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, agar Jepang tumbuh menjadi negara industri maju sejajar dengan negara-negara Barat. Oleh sebab itu, lahirlah Restorasi Meiji di bawah pemerintahan Meiji Tenno. Restorasi Meiji merupakan pembaruan di segala bidang kehidupan masyarakat yang bertujuan mengejar ketertinggalan dari bangsa Barat. Restorasi ini meliputi bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan kemiliteran. Untuk mendukung terwujudnya restorasi ini, Kaisar Meiji pun menetapkan Charter Oath atau piagam sumpah yang berisi dibentuk dewan-dewan permusyawaratan dan peraturan-peraturan pemerintah sesuai dengan pendapat umum. Semua golongan dalam masyarakat tinggi dan rendah akan bersatu dalam melaksanakan program pemerintah dengan sekuat tenaga. Semua pegawai sipil dan militer serta semua rakyat akan diperkenankan sejauh mungkin melaksanakan keinginan sehingga tidak ada yang merasa kecewa. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan semangat pembaruan akan dihilangkan. Pengetahuan akan dicari ke segala pelosok dunia untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Semua poin ini dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh disiplin oleh bangsa Jepang. Pembaharuan atau restorasi di bidang pemerintahan. Pada tanggal 26 November 1868, ibu kota kekaisaran dipindahkan dari Kyoto ke Edo, yang kemudian bernama Tokyo. Selanjutnya, pemerintah menerapkan dasar-dasar sentralisasi dan unifikasi.
Pada tahun 1883, Ito Hirobumi berhasil menyusun Undang-Undang Dasar. Undang-undang dasar tersebut disusun mencontoh Jerman pada masa Bismarck dan diumumkan berlakunya sejak tahun 1889. Kaisar dijadikan simbol dan kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Restorasi di bidang militer. Untuk membangun strategi yang baik, maka diadakan perombakan dalam tubuh militer, yaitu pembentukan Angkatan Darat menurut model Jerman, kemudian Angkatan Laut menurut model Inggris. Pembaharuan di bidang militer ditandai juga dengan pembentukan Departemen Pertahanan yang disebut Gunbatsu. Dewan militer yang duduk dalam pemerintahan inilah yang pada masa Perang Dunia Kedua mempunyai kekuasaan terbesar dalam pemerintahan Jepang. Restorasi di bidang ekonomi. Modernisasi perekonomian dilakukan dengan mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri dan mengimpor peralatan industri modern. Pada tahun 1872, didirikan Bank Nasional dengan mencontoh model Amerika Serikat. Berbagai industri dibangun dengan menerapkan ilmu dan teknologi barat. Dalam industri tekstil, Jepang berkembang dengan pesat dan menjadi pesaing Inggris dalam perebutan hegemoni pasar tekstil di Asia. Dalam waktu yang relatif singkat, kemajuan Jepang di bidang perindustrian sangat menakjubkan. Hal ini tidak terlepas dari peranan kaum buruh yang memiliki semangat pengabdian terhadap negara yang tinggi dan diwujudkan dalam semangat kerja yang sungguh-sungguh. Restorasi di bidang pendidikan. Pada zaman Meiji, Jepang mulai mengadopsi sistem pendidikan Jerman. Program wajib belajar mulai diterapkan. Pemerintah mengirimkan mahasiswa Jepang untuk belajar ke luar negeri, terutama ke Prancis dan Jerman. Bahkan, pemerintah pun meningkatkan anggaran sektor pendidikan secara besar-besaran. Tujuannya jelas, yaitu untuk mencari ilmu pengetahuan dan menanamkan keyakinan bahwa Jepang akan dapat setara dengan kemajuan dunia barat. Restorasi Meiji inilah yang menjadi tonggak dalam kemajuan Jepang menuju negara industri maju. Restorasi Meiji telah berhasil mengubah Jepang dari negara yang terisolasi, terbelakang, dan tradisional menjadi negara maju yang kompetitif dengan negara-negara barat hanya dalam jangka waktu sekitar 30 tahun. Jepang telah menjadi negara kuat dan modern. Industri Jepang yang maju pesat membutuhkan daerah pemasaran yang semakin luas. Jepang ingin meniru negara-negara besar lainnya dalam memasarkan hasil industrinya dengan cara menjadi negara yang imperialis. Alasan lainnya adalah adanya doktrin Hakko Ichiu yang berasal dari dewa tertinggi mereka, Amaterasu Omikami, yang menyatakan bahwa Jepang harus mengatur dunia ini sebagai keluarga yang besar dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Setelah mempersiapkan rencana dengan mantap, tibalah Jepang melancarkan ekspansinya ke negara-negara tetangga. Pada tahun 1876, Jepang berhasil menduduki Korea yang saat itu masih menjadi bagian dari Tiongkok. Atas kejadian ini, Tiongkok memprotes Jepang, maka terjadilah Perang Jepang-Tiongkok pada tahun 1894 sampai 1895. Dalam perang ini, Jepang berhasil menguasai Manchuria Selatan dan Pulau Formosa atau sekarang Taiwan. Akibat ekspansi ini, Jepang harus menghadapi Rusia yang sama-sama ingin menguasai Manchuria. Akibatnya, terjadilah Perang Jepang-Rusia yang dimenangkan oleh Jepang pada tahun 1905. Kemenangan Jepang atas Rusia ini mempunyai implikasi luas di dunia internasional. Kemenangan ini bukan saja berimbas kepada prestise Rusia yang menurun di mata internasional kala itu, melainkan juga tercatat sebagai sejarah tersendiri. Inilah untuk pertama kalinya selama berabad-abad, kekuatan Asia dapat mengalahkan kekuatan Eropa.